Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Materi kita kali ini ada di KD atau kompetensi dasar 3.5 ya. Atau bab 2 ya, yakni tentang memahami bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kefahaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada beberapa poin. Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dalil nakli tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dampak negatif mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku sekalian, ini definisi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras atau khamr adalah minuman yang memabukkan. Bentuknya bisa berupa cairan, berupa padat, serbuk, atau zat adiktif lainnya yang dapat memabukkan. Hukumnya itu haram untuk dikonsumsi dengan cara apapun, ya. Baik dengan cara diminum, baik dengan cara dihisap, baik dengan cara dimakan atau disuntikan, tetap itu semua haram untuk dilakukan, ya. Yang kedua, definisi dari judi atau taruhan adalah setiap permainan yang bersifat merampas harta dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permainannya berupa apa saja, baik itu taruhan bola, taruhan main gapleh, atau main remi, atau taruhan permainan-permainan yang lainnya. Itu haram ya. Taruhannya berupa apapun itu, baik berupa uang, berupa barang, itu tidak boleh, dilarang. Yang ketiga, definisi minuman keras. Yang ketiga, definisi pertengkaran adalah peristiwa di mana pihak satu dengan pihak lain mengalami perbedaan persepsi atau pendapat atau pemikiran sehingga menyebabkan saling bermusuhan atau bertengkar baik lisan maupun tindakan. Pertengkaran, permusuhan, tawuran, ya, berantem itu sama saja. Itu hal yang dilarang oleh Allah ya untuk kita lakukan karena sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan akan membawa dampak yang negatif atau dampak yang membawa kemadaratan. Andai kalian punya permasalahan, punya masalah dengan siapapun, selesaikan baik-baik, selesaikan dengan sabar, selesaikan dengan tenang, jangan dengan emosi, jangan dengan kekerasan. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan permasalahan. Untuk berikutnya, dalil nakli tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mari kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya, hadis riwayat Muslim. Ini dalil nakli dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 91 dan 92. Mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Fil khamri wal maisiri wa yashuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Terjemah ayat ke-91-nya, dengan minuman keras dan judi itu syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan sia-sia tersebut ya. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya dampak negatif minuman keras. Yang pertama, kalau orang yang suka meminum minuman keras, tentu kesehatannya akan menurun ya. Dia akan mual, muntah, sakit kepala, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, dampak negatif dari minuman keras yaitu rusaknya organ tubuh bagian dalam. Otaknya mulai error, ngobrolnya mulai ngaco, paru-parunya pun rusak, lambungnya pun rusak. Nah, oleh sebab itu hindari minuman keras. Yang berikutnya, mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Antara jasmani dan rohani tidak sinkron ya, tidak imbang. Kadang keinginan sukses tapi hobi minuman keras, yaitu tidak seimbang ya. Dengan suka meminum minuman keras, jasmaninya rusak, rohaninya pun error, rusak ya. Yang keempat, dampak negatif dari meminum minuman keras yaitu menghalangi manusia mengingat Allah. Tidak ada istilah orang yang rajin mabuk jadi rajin pula sholatnya, tidak ada. Tidak ada istilah orang yang rajin mabuk jadi rajin belajar, tidak. Orang yang rajin mabuk tentu hal-hal yang dilakukan pun hal-hal yang negatif pula. Hindarilah minuman keras. Yang berikutnya, dampak negatif dari berjudi atau taruhan. Yang pertama, melalaikan ibadah kepada Allah. Orang yang berjudi, tentu dia lalai. Dia tidak akan ada istilah orang rajin judi jadi rajin sholat, jadi rajin ibadah, jadi rajin berbuat kebaikan. Enggak ya. Jadi dia akan lalai ibadahnya. Yang kedua, merugikan pribadi dan orang lain. Dengan berjudi, harta sendiri terkuras, orang lain pun tentu dirugikan, keluarga pun tentu menjadi korban. Oleh sebab itu, hindarilah taruhan, hindarilah judi. Tidak ada manfaatnya. Taruhan berupa apapun, baik berupa barang, berupa uang, atau apapun itu, hindari. Ya, nggak ada untungnya sama sekali. Yang ketiga, timbulnya permusuhan. Dengan berjudi itu menambah musuh. Ya. Orang yang kalah tentu akan membenci orang yang menang. Ya. Oleh sebab itu hindarilah judi. Yang keempat, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nggak ada manfaatnya sama sekali berjudi. Nggak ada manfaatnya sama sekali taruhan ya. Malah akan menjerumuskan kepada kehancuran. Yang berikutnya, orang yang berjudi tentu malas bekerja. Dia berangan-angan tinggi, dia bercita-cita tinggi, ingin banyak duit, ingin sukses, ingin kaya, tetapi malas bekerja. Ya. Yang keenam, dampak negatif dari berjudi yaitu mendorong pelakunya berbuat jahat. Orang yang suka berjudi
tatkala dia kehabisan modal untuk taruhan, untuk judi, tentu dia terkadang dia berbuat nekat, dia mencuri, dia menipu, dia korupsi, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Hindarilah judi, ya, hindarilah taruhan. Anak-anakku sekalian, berikutnya dampak negatif dari pertengkaran. Pertengkaran, istilah lainnya banyak ya, ada tawuran, ada permusuhan, ada berantem. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang ya, tawuran, berantem sama saja ya. Itu hal yang dilarang oleh Allah. Karena tidak ada manfaatnya, malah yang ada dampak negatifnya, akibat jeleknya. Yang pertama yaitu akhlak menjadi jelek. Orang yang suka berantem tentu jelek ya, tentu tidak disukai oleh banyak orang. Yang kedua dibenci banyak orang. Orang yang suka berantem dibenci oleh banyak orang. Orang tua mana yang suka anaknya berantem? Guru mana yang suka siswanya berantem? Atau aparat mana yang suka masyarakatnya berantem? Nggak ada ya. Orang yang suka berantem, suka tawuran, suka pertengkaran, suka bertengkar, itu banyak dibenci oleh orang lain. Kalau kita banyak dibenci oleh orang lain, tentu hidupnya tidak akan nyaman. Yang ketiga, dampak negatif dari pertengkaran yaitu mendatangkan musibah. Yang namanya bertengkar tentu punya lawan, punya musuh. Nah, yang namanya musuh terkadang dia selalu berusaha bagaimana caranya supaya lawannya itu kalah, lawannya itu hancur, lawannya itu celaka. Ya, sebab itu hindarilah pertengkaran. Yang berikutnya, dampak negatif pertengkaran yaitu putusnya tali silaturahmi. Yang tadinya saudara jadi musuh, yang tadinya tetangga, yang tadinya teman jadi musuh. Karena mungkin ada permasalahan yang diselesaikannya bukan dengan cara baik-baik, tapi dengan cara emosi, dengan cara kekerasan. Ingat, anak-anakku sekalian, tidak ada yang namanya permasalahan akan selesai, akan damai kalau diselesaikan dengan cara yang keras, dengan kekerasan. Jadi kalau ada masalah, selesaikanlah dengan sabar, dengan baik, ya. Jangan dengan otot, tapi dengan otak, ya. Pikirkan baik-baik bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Karena yang namanya masalah, selama kita hidup tentu ada, ya. Selesaikan baik-baik, selesaikan dengan tenang, selesaikan dengan sabar, minta petunjuk kepada Allah, minta tolong kepada orang-orang yang kalian percaya. Jadi jangan dengan otot, jangan dengan emosi. Untuk berikutnya, orang yang suka bertengkar ya tentu akan menjadi orang yang sesat. Tidak ada orang satupun yang ingin tersesat. Semua pasti ingin berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus. Hindarilah pertengkaran. Yang keenam, dampak negatif dari pertengkaran yaitu menimbulkan permusuhan. Jadi banyak musuh. Daripada punya musuh, walaupun satu, mendingan punya teman sebanyak-banyaknya. Ya. Perbedaan pendapat selalu ada, perbedaan keinginan selalu ada. Hadapi itu semua dengan sadar, dengan tenang. Ya. Ikhtilafu rahmatun. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Perbedaan keinginan adalah rahmat. Wajar. Namanya juga beda orang, beda kepala, beda keinginan, beda pendapat. Itu hal yang wajar. Jadi jangan sampai memaksakan orang lain sesuai dengan keinginan kamu. Sesuai dengan kehendak kamu. Ya. Jadi hindarilah permusuhan. Yang berikutnya, dengan suka bertengkar, suka tawuran, itu menambah dosa. Hal yang dilarang oleh Allah tentu kalau kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Yang berikutnya, kalau suka bertengkar, suka tawuran itu jadi orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang menginginkan orang lain hancur. Orang yang berharap kehancuran bagi orang lain. Nauzubillah. Yang berikutnya, orang yang suka bertengkar, suka tawuran tentu dibenci oleh Allah. Kalau dibenci oleh Allah, tentu
kita akan dijauhkan dari surganya Allah. Padahal Ibu yakin kalian kalau ditanya satu persatu pasti keinginannya hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat, masuk surga ya. Tapi itu semua tidak timbul begitu saja, tidak terjadi begitu saja. Perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha dari setiap individu masing-masing. Ibu yakin kalian sudah besar, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu kebaikan, lakukan. Tahu kejelekan, hindari ya. Anak-anakku sekalian, Ibu harapkan kalian menjadi anak soleh dan soleha yang dapat menjadi kebanggaan orang tua kalian, dapat menjadi kebanggaan guru-guru kalian, membawa harum nama keluarga, membawa harum nama sekolah, dan membawa harum nama lingkungan tempat tinggal kalian. Ibu yakin kalian bisa ya. Kalian bisa pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Tatkala kalian nih sekarang dalam kondisi pandemi, kalian banyak belajar di rumah, kalian banyak tinggal di lingkungan rumah, pergunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif ya. Belajar dengan teratur, dengan tertib ya. Kalian melaksanakan ibadah pun dengan teratur, dengan tertib. Kalian mentaati orang tua, kalian berakhlak yang baik. Ibu yakin kalian bisa. Tetap semangat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.